Saudara, selamat malam. Kita mau langsung ya. Mohon yang punya sandal semua dibawa keluar ya. Karena kita banyak duduk di bawah, sehingga yang punya sandal alangkah baiknya kalau ditaruh di depan, kecuali memang sandal baru ya. Kalau sudah pernah dipakai 1-2 kali, minimal ada bau kaki. Terus yang kedua, saudara, saya juga ingin, karena saya lihat begini ya, kalau ini kursi disusun ada lebih kursinya, ada yang kemudian menaikkan kakinya ke kursi yang di depan. Ya, beberapa kali saya lihat, walaupun tidak ada yang ngelapor ke saya bahwa dia terganggu dengan kaki dari belakangnya yang dinaikkan ke kursi depannya, tetapi kita masih orang timur, saudara, sehingga kadang-kadang tidak sopan kalau sekalipun kursi itu kosong, kemudian kita miringkan kursinya, terus kita naikkan kaki ke depan. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada saudara, saya semakin tidak akan toleransi hal-hal seperti itu. Ya, saya rasa saya sudah cukup sabar selama bertahun-tahun untuk tidak banyak menegur hal-hal seperti itu. Ya, itu yang namanya di dalam pelajaran tingkah laku namanya mannerism. Ya, manner itu sikap tingkah laku, namanya mannerism. Ya, yaitu sikap dan tingkah laku yang kurang pas. Karena berkali-kali saya lihat kalau ada kursi dipasang lebih, kemudian ada yang miringkan kursi itu supaya kakinya bisa diluruskan ke depan dua-dua. Tentu saja yang di sebelahnya ya duduk itu kalau ada lihat kaki diselonjorkan gitu ke depan kan tidak nyaman, saudara ya. Jadi tolong itu kalau kursinya lebih tolong ditumpuk saja. Ya, supaya tidak ada kesempatan untuk diselonjor-selonjor begitu, saudara. Ini yang saya perlu sampaikan. Selama ini saya tidak perhatikan, saya diam. Tapi kita akan lebih lagi, saudara, memperbaikinya. Karena bulan kemarin, saudara, di kota lain, ya, memang dia bermaksud baik. Ya, saudara, dia bawa temannya yang sedang kesusahan. Kelihatan dari wajah orang susah itu nggak bisa dibohongi, saudara. Ya, saya lihat, bawa orang ini. Dan yang dibawa orang mukanya yang sangat, padahal sudah kita beritahu bahwa persekutuan itu tidak ada konseling apapun. Sudah bosan saya tahu, saudara. Tapi ya saya tidak bisa salahkan, mungkin dia rasa kasihan. Mungkin datang, mungkin tidak ada konseling, tapi mungkin Tuhan mau ngomong sama dia. Dan saudara, kita sedang sekarang ini meningkatkan jam doa. Ya, sekalipun di persekutuan yang bukan semalam suntuk, kita bisa doa sampai nyembah sampai 2 jaman. Ya. Dan ketika kita menyembah, dia kebetulan duduk sebelah saya, dia tidak tahan, saudara. Kan biasanya di mana-mana kan maksimal 45 menit. Gereja atau apa kan nyanyi-nyanyi 45 terus firman dan lain-lain. Kita tidak, kita nyembah terus sampai 2 jaman, dia tidak tahan, saudara. Dia geser sana, geser sini, geser sana. Semua kita sangat terganggu, saudara. Ya. Akhirnya saya sudahlah, enggak kalau udah gini terus kita tidak bisa lanjut nyembah 2 jam, saya amin. Ya, terus saya sampaikan beberapa hal, kemudian kita bubar. Ya, bubar, dia pulang, terus saya tanya, gimana tadi? Woi, kami terganggu sekali, Pak. Jadi beberapa yang sudah lama bilang memang sangat terganggu dengan gesek sana, gesek sini, gesek sana, gesek sini. Dan itu sangat mengganggu, saudara. Ya, jadi saya tidak salahkan dia karena dia kasihan sama temannya, memang dia tidak minta konseling, tapi mungkin dia berharap dalam kondisi seperti itu, mungkin Tuhan mau bicara sama dia. Ya, jadi tolong saudara-saudara jangan menjanjikan apapun, jangan membawa orang untuk konseling. Saya tidak akan layani satupun. Saya mau beritahu saudara, semakin hari saya akan semakin tegas. Ya, saya rasa karena saya orangnya tidak sabar, saya belajar sabar dan saya rasa sudah sekian tahun saya sudah lumayan sabar, saudara. Sekarang tidak ada lagi toleransi, zero tolerance. Mengganggu sekali, saudara. Ketika kita sedang enak menikmati hadirat Tuhan, dia gesek sana, gesek sini lagi, terpecah konsentrasi kita. Lagi kita nyembah, mau masuk, geser lagi. Dan saya tanyakan kepada yang hadir, sama kesannya semua. Benar, Pak, tadi sudah enak, ribut lagi. Ya, ribut lagi. Karena pas duduknya juga sebelah saya, saudara. Ya, mungkin akal-akalan apa? Duduk aja sebelah sana, betul? Ya toh, kenapa deket dia aja? Siapa tahu ada kesempatan nanya, ya toh? Siapa tahu, ya. Ya, selama itu sudah ini PD kan sudah. Sekarang ini kita ulang tahun ke berapa?
kelima. Ya, rasanya kalau sudah 5 tahun kan waktunya anak itu lebih didisiplin daripada waktu dia umur di bawah 5 tahun. Amin. Ya, jadi nanti kursi tolong dilipat, ditumpuk di belakang, tidak ada kursi lebih. Kalau ada yang memang datang nambah, turunkan kursi 1. Tidak ada kursi lebih sehingga nggak ada orang selonjor-selonjor. Enak aja tuh dilipat, diselonjor-selonjor. Di sebelahnya tuh ada orangnya, saudara ya. Mungkin orangnya ya sudahlah, nggak usah ribut lah, nggak apa-apa lah, begitu. Mungkin nggak enak, tapi itu tidak pas, saudara. Kalau di sebelah saudara, terus saudara selonjorkan kaki yang bau itu, ya, di sebelahnya orang itu. Ya, saya pun, saudara, pergi mana-mana, istri saya bekali saya untuk taruh di antara jari-jari kaki supaya nggak bau. Ya. Walaupun saya sering gosok, saya juga nggak berani selonjor-selonjor seperti itu. Ya, jadi mohon pengertian saudara, kita semakin dewasa, kita semakin mau menjaga yang lain dengan sikap kita. Ya, jadi nanti kursi yang di depan yang masih kosong ini ditumpuk ke belakang. Tidak ada kursi lebih. Kalau ada orang datang lebih, turunkan 1, 2 sesuai dengan jumlah yang datang. Tidak ada kursi lebih. Saya mau sampaikan sama saudara hal ini tegas-tegas karena saya perhatikan seperti itu tidak nyaman, saudara, saya katakan ya. Ya, jadi enak begini. Tolong ya, saya masih menemukan ketika kita sedang menyembah ada orang-orang yang gelisah nggak karu-karuan, yang gerak sana, gerak sini, ya, kursi dibekret sana, keret sini bunyi, dan itu sampai bulan lalu pun masih. Saya masih menemukan orang yang ngorok. Ya, jadi tolong kalau ada yang ngorok tidak tahan, tolong saudara kalau masih ingin terus berdoa, pergi keluar sebentar, cuci muka lah, basahin sedikit biar seger, masuk kembali. Iya kan? Begitu. Kalau nggak kuat, kopi teh sudah panas, bisa dinikmati dulu di luar terus masuk lagi sehingga tidak mengganggu. Tidak semua orang, saudara, terlatih untuk benar-benar bisa di tengah keributan, di tengah apa dia bisa berdoa. Tidak semua orang. Itu butuh latihan bertahun-tahun untuk bisa konsentrasi. Jadi mohon kalau saudara gelisah, saudara tidak tenang, bisa keluar sebentar, tidak salah. Daripada gesek sana, goyang ke sini, goyang ke sana, kemari, ya. Jadi mohon ini saudara sudah 5 tahun. Jadi istilahnya we already have enough of it. Ya udah cukuplah hal-hal seperti ini. Jadi kemudian sekarang kita akan meningkatkan jam doa kita. Kalau berapa bulan lalu kita bisa berdoa sampai jam 3-an. Ya, selama 3 jam lebih, saudara. Saya pikir lumayan. Ternyata bulan lalu di kota lain kita bisa berdoa mulai jam 11 sampai jam hampir setengah 5. Tidak ada break. Karena saking asiknya saya berdoa juga saya enggak berpikir Tuhan paling belum jam 3 ini. Paling baru jam 2-an. Terus kita nyembah. Terus amin. 4-10 menit. Dan tidak ada suara ngorok, saudara. Sudah bisa doa 5 jam lebih, saudara. Jadi kita akan lakukan seperti itu. Saya enggak akan tetapkan waktunya, kita akan berdoa terus. Ya, jadi tolong diperhatikan, saya mau ulang-ulang kepada saudara, ya. Kita tidak lagi menjadi ICU. Susah datang, stres berat datang. Di sini bukan ICU. Ya, di sini training ground, di sini pusat pelatihan. Berhenti sudah membawa bebanmu untuk diceritakan ke orang, berhenti bawa masalahmu untuk konseling. Sekarang ayo sama-sama cari Tuhan. Ya, jangan ingin hasil dari orang lain punya doa. Jangan ingin daripada saya tidak bisa dengar, saya tanya aja. Terus kapan mau belajar dengar? Kembali saya katakan seperti itu, jangan pernah coba-coba tanya lagi. Kalau selama sekian tahun saya bilang iyalah. Karena itu masih proses membina. Sesudah proses membina, ya sekarang proses mendisiplin, saudara. Kita akan mulai doa. Saya minta kalau ngantuk tolong di luar cuci muka lah, minum kopi lah, jangan sampai ngorok-ngorok. Kalau ada yang ngorok tolong disadarkan. Ya, jangan biarinlah kita dibanter tawaan, apalagi di foto terus di-share ya. Ini kan enggak pas lah, saudara ya.
Juga bisa orang karena ngantuk sekali memang dia tertidur, tidak salah. Kalau di kota lain bisa hampir 5,5 jam, masa sih kita nggak bisa juga 6 jam, amin. Loh, dia bisa 5,5, masa kita nggak bisa 6, betul? Loh kalau kita, oh saya bisa 4, nah berarti kan di bawah, ya toh? Kan pertanyaannya kenapa kita perlu berdoa lama-lama? Pendeta yang dulunya punya gereja terbesar di muka bumi ini pun mengakui, yang namanya pendeta Yonggi Cho itu kan nulis banyak sekali buku, saudara, ya, dimensi keempat dan apa-apa macam-macam judulnya, saudara, ya. Jadi saya juga mau kalau saudara itu suka membaca. Oke, orang suka membaca itu orang yang ingin tahu lebih banyak. Ya, juga di apa orang yang merasa dirinya memang belum banyak tahu. Itu untungnya, saudara. Kalau orang tidak suka baca, ya orang memang tidak ingin tahu, saudara. Karena mungkin merasa tidak perlu tahu, atau mungkin merasa sudah banyak tahu, saudara. Sehingga tidak suka membaca. Ya, daripada saudara, maaf kata, beli kuota banyak-banyak internet itu loh. Seperti kemarin tuh, saudara, saya ingat sore saya bangun. Ya, itu begitu saya connect ke wifi-nya hotel, langsung semua tentang penembakan di Jakarta masuk. Fotonya sama semua, saudara. Dari Jakarta, dari Surabaya, dari Malang, dari banyak kota, semua sama. Karena kalau di wifi kan saya setting, kalau wifi semua foto juga download. Ya, kecuali kalau pakai paket data, saya hanya kasih dokumen yang di-download. Nggak bisa foto-foto. Jadi settingannya gitu. Tapi kalau wifi kan semua, jadi otomatis download semua. Dan sama-sama semua. Itu ada belasan orang yang mengirim foto yang sama titik komanya semua, saudara. Ya, sampai saya kesel banget dalam hati saya. Kenapa? Kok sama semua sih beritanya, fotonya sama semua, dan what gitu loh. Ya, buat apa belasan orang mengirim sama saya data yang sama, foto yang sama, semuanya sama. Saudara. Ya, buat apa saudara? Sekarang pertanyaan gini. Saudara beli kuota internet. Betul, bayan beli buku. Baca buku-buku rohani, itu semua important. Ya, daripada main itu internet ya, medsos saja, ya kan? Kayak saya sudah peringatkan, pokok kirim kebanyakan sama saya tentang perdebatan di medsos, hujat-hujatan di medsos, saya blok seumur hidup. Caranya bagaimana? Gampang blok, saudara, seumur hidup. Nomor HP kan, terus diblok, toh, selesai diblok, nomor itu dihapus. Saudara pakai nomor itu seumur hidup tidak bisa masuk. Kecuali ganti nomor. Debat di medsos, saya sampai tanya, pernah ada yang saya tanya, sudah baca hari ini berapa pasal? Saya katakan, kok ini? Terus gerijin sekali orang yang sama ngirimi terus hal-hal seperti itu. Saya baca 5 pasal sudah, dia bilang. Terus saya tanya, sudah baca artikel berapa pasal hari ini? Kan artikel di medsos, oh banyak sekali Pak. Saya bilang bagus. Sudah diproses sama Tuhan kayak gitu pun masih tidak mau mendekat sama Tuhan. Sibuk menjadi pahlawan medsos. Tuhan tidak ngajar saudara dan saya untuk sibuk di medsos, jadi ahli apologetika untuk lawan orang, berdebat di situ sebagai pahlawan bisa kuasai ayat. No. Tidak pernah ada di Alkitab. Yang ada Tuhan disuruh kita ini orang menjadi berdoa, bukan terus-terusan berdebat. Saudara, ya, baik. Jadi kita mau, saudara, first things first. Hal yang paling utama harus jadi yang utama. Bisa dibayangkan coba sekarang. Kita begitu bangun, yang pertama kita hidupkan HP. Betul? Betul. Siapa yang begitu bangun buka ayat dulu mendahului daripada buka WhatsApp? Angkat tangan. Siapa yang begitu bangun menghidupin HP buka WhatsApp? Nggak ngaku. Betul? Saudara bisa bayangkan hidup kita ini dikuasai oleh WhatsApp. Buka ini dulu, langsung cari beritanya. Terus langsung di-share, betul? Doakan. Saya sampai mangkel, saudara. Ya, seperti waktu peristiwa Filipina itu kan, orang langsung share ke saya. Doakan. Saya jengkel ya, saya tanya, kamu yang share ini sudah doa belum? Belum Pak, saya forward aja, bagus. Terus nanti orang yang baca itu forward lagi ke orang lain, forward lagi, terus yang berdoa siapa? Betul. Terus yang berdoa siapa? Nggak ada. Cuman forward gitu tok. Ya. Nggak ada artinya hal seperti itu. Ya, jadi kita mau masuk sekarang di dalam doa.
Belajar tenang. Kenapa perlu lama berdoanya? Yonggi Cho sendiri bilang apa? Kalau kita berdoa 1 jam, 45 menit itu pikiran kita masih kemana-mana. Berarti kalau kita berdoa 1 jam, 45 menit masih kemana-mana. Mungkin sesudah itu mulai bisa agak fokus. Walaupun kadang sebentar fokus, sebentar kacau lagi. Sebentar fokus, sebentar kacau lagi. Ya kan? Sehingga apa? Kita perlu melatih diri kita untuk berdoa lama. Karena tingkat doa yang lama itu, saudara, tidak lagi berurusan dengan pujian, tidak lagi berurusan dengan penyembahan. Saya ulang dengan keras. Doa yang berjam-jam itu nanti tidak lagi berurusan dengan pujian dan penyembahan. Tetapi berurusan dengan menanti-nantikan Tuhan. Saudara dan saya memuji tidak ada hubungannya dengan menantikan Tuhan. Kita sedang memuji, sedang menyembah. Tetapi dengan lama berdoa, sudah muji, sudah nyembah, sudah doa ini, doa itu sudah seperti kehabisan bahan. Mungkin sudah kelelahan, rasanya sudah habis yang saya omongkan, sudah habis saya serukan, minta apalah. Nah, sekarang waktunya menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan dengan apa? Namanya nunggu diam, bukan nelpon terus. Bisa ngerti maksudnya? Misalnya, sudah sampai mana? Sampai bentar lagi, sudah sampai mana? Nah, ini tanda tidak sabar, betul? Yang namanya nunggu itu diam. Jadi, kita akan masuk sampai ke level kita diam menunggu. Diam kenapa? Sampai kita bisa tenangkan hati kita, kuasai pikiran kita yang ngaco kemana-mana. Sekarang kita diam di hadirat Tuhan, nunggu. Ya, sampai level itu. Kalau kita cuma memuji, nyanyi, semua orang Kristen bisa. Menyembah, sebagian orang Kristen bisa. Tetapi duduk menanti-nantikan Tuhan itu sangat amat sedikit. Karena orang merasa ngapain sih? Kalau Tuhan mau ngomong, dia ngomong dong. Sementara saya nyembah, dia bisa ngomong. Sementara saya memuji, dia bisa ngomong. Sementara saya nyetir, dia bisa ngomong. Sementara saya makan, dia bisa ngomong. Betul. Saudara, tetapi ada sikap seorang hamba yang menunggu di kaki tuannya. Sikap seorang hamba yang menunggu di kaki rajanya. Dan kalau kita bisa menunggu seperti itu, berarti kita sudah bisa menenangkan diri kita. Itu yang pertama. Kedua, kita sudah bisa menguasai pikiran kita yang jalan ke sana kemari. Ketiga, kita sudah bisa menguasai hati kita yang galau, gundah gulana, macam-macam ini sampai jadi tenang, adem. Kalau kita sudah adem gitu masih terus bisa menunggu, itu tandanya kita tidak lagi egosentris. Hanya doa untuk maunya, pentingnya, dirinya, dan segala macam yang berhubungan dengan dia. Tapi sekarang kita punya waktu untuk menunggu Tuhan bicara apapun yang dia mau bicarakan. Orang yang bisa menyembah lama, diam lama di kaki Tuhan itu, orang-orang yang sudah melewati banyak sekali rintangan. Rintangan apa? Ketidaksabaran. Datang, Tuhan tolong, ya, amin. Kedua, rintangan motivasinya datang. Terus apa lagi? Rintangan pikiran dan hati yang tidak bisa tenang. Nah, makanya kita perlu berjam-jam diam di kaki Tuhan. Ya, mungkin ada yang bilang, kenapa sih Tuhan bikin begitu sulit? Saudara, kalau saudara perhatikan di Alkitab, ketika Musa dipanggil, Tuhan bilang naik ke gunung. Pada hari ke-7 lah baru Tuhan ajak dia bicara. Bayangkan 6 hari dia ngapain di gunung itu berdoa nunggu Tuhan terus. Hari ke-7 barulah Tuhan ajak dia Coba bayangkan kalau kita suruh naik 1 hari tidak ada kabar, 2 hari tidak ada kabar, hari ketiga ada turun. Nah, mungkin salah dengar. Seni ini yang hilang di dalam hidup orang percaya. Apa yang hilang? Koneksi dengan Tuhan. Apa yang hilang? Komunikasi dengan Tuhan. Kekaripan dengan Tuhan. Apa yang hilang? Hubungan hati ke hati dengan Tuhan. Kita merasa sudah cukup baik jadi orang Kristen. Tidak bikin dosa, rajin ibadah, kita sudah cukup baik. Tapi begitu kita masuk hadirat Tuhan, kita tahu antara yang Tuhan rencanakan dan kehendaki dengan keadaan kita saat ini sangat amat jauh.
Karena ukurannya bukanlah khotbah hamba Tuhan, bukanlah firman Tuhan yang disampaikan, tetapi ukurannya hubungan pribadi. Makanya kalau kita banyak sekali menyembah, saudara dan saya, itu akan membawa kita lebih mudah rendah hati. Karena kita tahu ukuran yang Tuhan mau dengan yang kita sedang ada itu jauh sekali. Ya, sangat jauh dari yang Dia mau dengan yang kita sudah. Baik itu imannya, ketekunannya, ketaatannya, terus karakternya dan lain itu semua masih jauh. Ya, makanya orang yang suka berdoa dan orang yang banyak duduk di kaki Tuhan itu adalah orang-orang yang dirubah di situ. Ya, nanti baca salah satu buku ya yang judulnya Dirubah di Dalam Hadirat Tuhan. Itu ditulis oleh hamba Tuhan Sam Hin. Ya, jadi saya berharap saudara kurangi beli kuota internet, belilah buku-buku rohani dan bacalah. Jangan menjadi orang-orang yang sibuk dengan medsos. Orang yang bisa lama berdoa di hadirat Tuhan. Orang yang akan tercipta mengutamakan Tuhan daripada dirinya sendiri. Karena dia datang, dia hanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tidak lagi masalahku, problemku, pergumulanku, dan segala macam aku. Ya, itu butuh berjam-jam. Jadi di sini tidak akan ada doa supaya saudara dan saya selesai dari masalah. Karena kalau sudah selesai masalahnya biasanya tidak muncul. Dari kita mulai buka PD di tempat ini, itu circle-nya, siklusnya selalu sama. Susah berat muncul di PD. Tertolong hilang. Mulai lebih lega nggak muncul sama sekali. Itu pola yang sudah terjadi bertahun-tahun sejak PD ini berdiri. Dari awal kita sekarang sudah meletakkan dasar, datang no counseling, tidak ada pertanyaan. Kalau dulu saya masih toleransi, yalah mungkin kasihanlah, dia belum bertumbuh imannya, perlu didoakan, mungkin perlu tanyakan pesan Tuhan. Tapi terus sudah lega, sudah terjawab, nggak muncul. Jadi sekarang mulai dari awal sudah di filter. Nggak ada tanya-tanya masalah. Supaya mau datang baik, tidak datang baik. Kalau datang hanya karena masalah, besok lega nggak muncul. Ini sudah pola yang dari 5 tahun ini saya amati semua sama. Pokok dikasih lega, mulai ekonominya diangkat, utang dibayarin, nah Tuhan sudah bertindak, hilang deh. Ya, karena ya tujuan kita dulu itu supaya dia, ya karena dia mungkin susah sekali kita dukung bandem doa supaya dia bisa tegak. Mungkin karena dia pikiran manusiawinya. Ya. Ternyata begitu dia selesai. Padahal apa? Kita di sini ini untuk latihan jadi orang yang berdoa, bukan untuk konseling, bukan untuk cari problem solution. Tidak ada, saudara. Ya, jadi sekarang kita akan mulai doa. Tolong yang duduk dengan tenang, jangan geser sana, geser sini. Ya, mau geser-geser wajar, tapi ya pelan-pelan geser sana, geser sininya. Dan jangan tiap saat kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, itu sangat mengganggu. That's very disturbing. Baik, kita akan mulai. Jam berapa kita selesai? Saya tidak tahu. Ya. Dan tolong selama kita ibadah tidak mengambil video, tidak gatelan WhatsAppan. Jadi waktu ada pernyataan Tuhan kan ada hal-hal yang sensitif, saudara. Ya, yang tidak bisa disebarluaskan. Ada hal-hal yang sensitif seperti waktu kita doa, kita lihat barisan anjing itu yang 1, 2, 3 seperti orang tuh barisan, bukan baris seperti orang antri tiket, tapi baris seperti orang mau senam itu loh, 1 sini 1, tapi rapi. Berarti ada suatu komplotan yang begitu rapinya, begitu siapnya untuk menerkam. Dan itu kalau direkam-rekam gitu kita susah, saudara. Tapi kalau sudah bosan disampaikan tidak direkam, tetap tidak mau dengar.
Ya, dan saya sudah bilang, I'm fed up. Fed up itu artinya aku wis towo. Pernyataan tolong tidak direkam karena ada hal-hal yang sensitif. Ya, ada hal-hal yang sensitif. Masih ingat kan waktu kita disuruh berdoa buat Filipina? Masih ingat? Iya kan? Kan ada hal-hal yang sensitif, saudara, yang tidak perlu direkam-rekam. Ya, dan saya pun tidak masukkan di internet. Ada hal-hal yang saya cut, saudara. Ya, kenapa? Kalau mau jadi tenar, mawat aja semua. Kenapa? Wah, nubuatannya akurat. Cepat lo terkenal, saudara. Tapi tujuan kita bukan untuk jadi orang terkenal, tidak ada urusannya. Tujuan kita jadi orang benar, bukan orang terkenal. Ya, jadi tolong. Kalaupun misalnya ada nanti masih hidupin HP-nya, masih orang nyembah WhatsApp-WhatsAppan. Ini sudah tahun kelima. Zero tolerance. Ya, toleransinya 0. Jadi ini peringatan terakhir, peringatan ketiga. Jadi saya akan lihat nanti kalau masih WhatsAppan sementara nyembah, masih HP-nya aktif, masih terima SMS tengah malam dan lain-lain. Ya, I'm sorry that you have to leave this group. Ya, berdoalah kalau memang lagi sumpek, berdoalah dulu, ceritakan kesedihanmu. Tidak ada aturan, tiap orang sedang mengalami kondisi yang berbeda. Ya, kondisi keadaan hidup yang berbeda, masalah hidup yang berbeda. Setiap orang juga punya tingkat rohani yang berbeda. Setiap orang punya kekuatan rohani yang berbeda. Jadi tidak ada satu aturan baku untuk setiap orang. Jadi jangan rasa salah kalau langsung berdoa. Nggak ada salah. Kita punya waktu panjang. Tapi jangan doa terus sampai amin. Jadi tolong periksa HP-nya. Ya, tidak ada jawab-jawab WhatsApp. Tidak ada rekam-rekam gatel-gatelan. Tidak ada foto-foto sementara kita menyembah. Yang dengan tujuan yang tidak jelas. Ya, dan yang terakhir, tidak ada gerak sana sini yang membuat orang lain terganggu. Ya, jadi kalau ngantuk, mohon saudara boleh keluar cuci muka, nggak ada yang larang. Terus kalau sudah itu air panas, boleh minum duluan. Saudara. Baik, kita mau lebih disiplin. Ini sudah lewat balita, betul? Ya, tahun ini sudah 5 tahun, berarti sudah lewat balita. Kita masuk tahun ke-6 kan? Ya, jadi sudah berhenti balita. Ya, sudah mulai kanak-kanak, sudah berhenti balita, saudara. Yuk kita mulai berubah. Jadi nanti tolong kalau AC-nya terlalu dingin bisa dimatikan 1 atau 2. Baik, itu saja. Jadi kita mau mulai menyembah. Ada waktu. Kalau mau ke kamar kecil silakan. Kamar kecilnya ada cukup banyak. Supaya tidak nanti pintu ini selalu buka, tutup. Dan sampai hari ini saya belum melihat kedisiplinan ke kamar kecil. Masih tetap orang kalau kamar kecil bolak-balik. Pak kan tidak baik nahan, Pak. Ya, benar tidak baik nahan, saudara. Ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa tidak sedikit ke kamar kecil. Itu bisa, saudara. Kita sudah meninggalkan masa kindergarten. Usia 5 tahun itu sudah mesti masuk SD, saudara. Bukan lagi playgroup. Jadi kita mau banyak berubah. Silakan ke kamar kecil dulu, kamar kecil. Ada waktu 10 menit dan habis itu kita langsung mulai. Iya, saudara, sebelum kita break ya, baru jam 3. Berarti belum ada peningkatan dari yang bulan lalu. Ya, belum ada peningkatan, cuman ya seperti bulan lalu. Saudara, tapi saya harus hentikan karena saya mendengar di luar lebih ramai. Jadi ya seperti itu. Sebenarnya saya ingin lanjut terus, tapi saya dengar kok di luar lebih ramai. Rupanya mereka lebih asik kumpul di luar ya. Jadi kita kumpul di dalam, saudara. Begini. Ya, ada beberapa kemungkinan ketika kita berdoa lama. Yang pertama, ada yang memang benar-benar berusaha untuk berdoa. Ada yang benar-benar berusaha untuk belajar dekat sama Tuhan. Belajar untuk duduk di kaki Tuhan berlama-lama. Walaupun bingung. Ya, maksudnya gimana sih caranya, gimana sih resepnya, gimana metodenya, gimana ya kalau bisa ada
hal yang baku gimana prosesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kita bisa cepat merasakan hadirat Tuhan, cepat peka, cepat bergaul dengan Tuhan. Ya, itu grup yang pertama, saudara. Terus grup yang kedua, ini grup yang tidak fokus untuk berdoa sendiri, tapi fokus dalam hati bertanya, what's next? Terus habis ini apa sih, kok lama sekali? Terus kenapa sih? Ayo, misalnya begitu ya. Jadi fokusnya bukan ke berdoanya, tapi fokusnya menunggu saya untuk selesai, atau menunggu saya untuk bilang break dan lain-lain. Ini kelompok yang kedua, saudara. Ya, saya juga ngalami dulu seperti itu. Waktu kakak rohani saya itu berdoa, ya, kami punya kelompok, jadi Jumat kami kumpul. Itu ya sudah, nyanyi 1-2 lagu terus sudah diem sampai pagi. Ya, saya ikut itu sampai stres, saudara. Ini kok ngapain orang-orang ini gitu. Ya, saya intipin, ya, karena kan enggak enak buka mata. Ya, saya intipin, masih dia diem gitu ya. Jadi saya nunggu mereka apa selanjutnya, saudara. Karena saya kan enggak konsentrasi untuk berdoa, saya cuman mau ikut mereka. Akibatnya fokus saya ke ya mereka itu, terus ayo apalagi ini kok cuman begini terus. Mungkin ada sesuatu kah, ada apa selanjutnya. Jadi saya cuman menunggu habis ini mereka ngapain. Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan ada yang seperti saya dulu. Ya, yaitu menunggu apa sih habis ini? Ya, atau cek suwe ini rek, misalnya gitu. Ya, bikinlah yang lebih menarik, betul? Sudah ngantuk, betul? Terus bikin yang kayak begini. Ini kan tambah ndak menarik, saudara. Amin. Nah, kalau ngantuk-ngantuk gini kasih kesaksian-kesaksian baru keren, betul? Pasti seger lagi, betul? Apalagi kesaksian duit, terobosan, pengangkatan. Wah, itu bikin suasana menjadi lebih membara berapi-api, saudara. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga, saudara. Ya. Ini kelompok yang ya istilahnya saya datang tapi saya enggak punya target, saya enggak punya fokus, yang penting saya cuma datang. Ya, yang penting saya datang. Terus apa? Saya enggak punya target, saya enggak punya fokus untuk saya mau belajar berdoa. Ya, saya mau belajar dekat dengan Tuhan. Saya mau melewati sebuah jalan yang belum pernah saya lewati. Kalau kekristenan biasa dari gereja pulang, dari gereja pulang, dari gereja pulang sudah tiap hari kita lewati, saudara, setiap minggu. Tapi dari pribadi kita berhubungan dengan Tuhan tidak banyak orang pernah melewati jalan itu. Ya, kemudian ada kelompok lain lagi yang ya mungkin sampai sekarang masih coba-coba. Belum menemukan benar-benar passionnya, ya, kerinduannya, kehausannya untuk benar-benar dekat dengan Tuhan. Ya, kita akan tetap lanjut, saudara. Ya, berapapun yang ada. Jadi tidak ada urusannya dengan yang lain. Baik, saudara, sebelum kita lanjutkan nanti, ya, tentang waktu kita diam itu terus ngapain saja. Waktu kita diam itu, saudara dan saya akan tahu betapa sulitnya mengendalikan pikiran. Karena seumur hidup kita dikendalikan oleh pikiran. Dia biasa mengendalikan kita, sekarang kita ingin mengambil alih untuk mengendalikan dia. Dan itu prosesnya sangat sukar. Kita biasa melakukan sesuatu digerakkan oleh dorongan hati, keinginan hati. Sekarang kita belajar untuk mengendalikan hati. Dan itu juga tidak mudah sama sekali, saudara. Butuh suatu tekad yang kuat, butuh suatu kerinduan yang benar-benar dahsyat, saudara. Kalau enggak ada artinya, saudara. Baik, terus. Ya, kan ini katanya, ini ultah kelima PD kita. Ya toh, saya mau cerita sedikit, saudara ya. PD kita ini terbentuk karena saya kan dulu mulai sering masuk ke Semarang. Terus ngajar beberapa kali di TSOA. Dan saya melihat kota ini ada anehnya. Kota ini besar. Ya, berbeda sekali dengan karakter kota Surabaya. Kalau saudara di Surabaya itu ada ribuan persekutuan. Bahkan di satu komplek perumahan itu bisa ada banyak sekali. Bahkan di satu jalan di komplek itu bisa ada 2 persekutuan yang berbeda.
Ya, dan saya tidak melihat itu ada di kota ini, saudara. Walaupun begitu banyak gereja, begitu banyak orang Kristen. Kenapa perlu persekutuan? Persekutuan dibutuhkan karena akan memberikan pengajaran yang mengimbangi. Saya mau ulang. Persekutuan diperlukan karena akan memberikan pelajaran yang mengimbangi. Memberikan keseimbangan. Kita tidak bisa mendengarkan satu pelajaran saja, satu pengajaran saja. Karena satu pengajaran akan menitik beratkan hanya kepada satu dua hal saja. Ya kan, sedang hidup kita ini aspeknya banyak sekali. Tidak hanya satu dua hal. Sehingga perlu, saudara, ada penyeimbangnya. Supaya tidak menjadi ekstrim sekali di salah satu bidang. Tetapi lemah sekali di bidang yang lain. Mereka itu begitu semangat, tapi mereka sama sekali tidak benar-benar mengerti kebenaran. Pokoknya semangat. Apa kata pemimpinnya, telan mentah-mentah, kerjakan. Sudah tidak pernah mikir, tidak pernah cek di firman Tuhan itu benar atau tidak, ada atau tidak. Yang penting, pokoknya saya imani dia dipakai Tuhan, dia nggak mungkin bohong. Dia dipakai Tuhan, dia nggak mungkin sesat. Saya mau sampaikan kepada saudara, karunia bisa membawa orang ke neraka. Ketika karunia itu dipakai untuk tujuan yang salah. Hanya buah roh yang menjamin orang masuk surga. Tapi karunia roh tidak pernah menjamin orang ke surga. Ini yang harus dibedakan, saudara. Nah, banyak orang tidak bisa membedakannya. Dia pikir kalau orang diurapi, punya karunia, dipakai Tuhan, itu pasti orang benar. Dia tidak mengerti, saudara, tentang sifat karunia. Karunia diberikan tidak melihat orang itu benar atau salah. Karunia diberikan hanya karena Tuhan ingin memakai orang itu. Titik, sampai di sana tidak ada tambahan lagi. Kalau Tuhan mau pakai dia, Tuhan pakai, titik. Tapi masa Pak Tuhan bisa pakai? Bisa, di Alkitab banyak. Contoh yang paling jelas siapa? Bileam, betul. Apapun yang dia katakan terjadi, saudara. Dia punya karunia nubuat yang luar biasa akuratnya. Tetapi kita tahu karakternya. Betul, semua motivasinya uang. Saudara dan saya harus bisa membedakan antara karunia dengan karunia roh dengan buah roh. Ya, jadi dari gereja dapat pengajaran, dari persekutuan dapat pengajaran, bahkan pembicara-pembicara di persekutuan itu seringkali lebih top daripada pembicara di gereja. Karena di Surabaya mereka berani ngundang hamba Tuhan Amerika untuk ngisi persekutuan. Ya, seperti misalnya hamba Tuhan Daryl Stott, itu dari zaman kuno sudah diundang ke Surabaya, saudara. Ya, terus Tommy Tini, itu God Chaser itu yang dulu terkenal dengan buku Pemburu Tuhan, ya, itu yang diundang dia ke Surabaya persekutuan. Ya, jadi itu memberikan keseimbangan dalam arti mengimbangi pengajaran, mengimbangi suatu doktrin supaya apa? Supaya doktrin ini ada keseimbangannya, jangan terlalu condong ke satu hal dan melupakan hal lain. Contohnya tentang nabur. Cuma mengutamakan pengajaran tentang nabur aja. Tidak mengajarkan tentang pelajaran tentang perubahan karakter. Iya toh? Tidak mengajarkan tentang pengajaran rumah tangga yang baik. Hanya nabur, pokoknya intinya nabur toh. Saudara, dan kalau orang sakit karena tidak nabur. Kalau orang rumah tangga tidak rukun karena nggak nabur. Semua katanya karena nggak ngasih duit. Ya, ini penyakit. Jadi dengan adanya persekutuan, saudara, itu akan memberikan, jadikan apa? Mengimbangi, saudara. Supaya kita punya pengajaran lengkap. Ya, supaya lebih lengkap. Memberikan umat Tuhan itu apa yang tidak didapatkan di gereja. Karena kita tahu, saudara, kalau kita bergabung dalam satu sinode, itu jelas ada ADART. Kemudian ada apa lagi di situ? Saudara, doktrinnya. Yang kita tidak boleh langgar. Kalau kita gabung di situ, harus doktrinnya ini. Tidak boleh berbeda. Nah, kalau di persekutuan tidak ada doktrinnya. Sakarpe Tuhan, tanpa doktrin. Ya, tapi harus hati-hati. Saudara, karena kalau sudah tanpa doktrin yang kuat, nanti diputar sana sini juga bisa, saudara. Ya, seperti yang kejadian banyak sekarang ini kan, persekutuan yang apa?
suruh keluarga orang cerai, suruh macam-macam, itu di persekutuan banyak terjadi, saudara. Terus persekutuan itu juga, saudara, adalah mengurusi orang-orang yang satu, memang tidak mau diurus gereja, dan maaf, tidak diurus gereja. Jadi satu, tidak mau diurus, mungkin dia ada problem, ada apa, dia nggak mau cerita sama pemimpinnya, dia nggak mau cerita sama gembalanya, dia nggak mau cerita sama departemen konselingnya. Jadi dia tidak mau diurus. Jadi dia cari orang lain untuk ngurusi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang mereka tidak diurusi, saudara. Kenapa tidak diurusi? Bisa satu, karena dianggap tidak taat, tidak nurut, tidak manut. Sehingga suka ngelawan misalnya. Di sini ada ibadah, dia pergi sana KKR. Betul? Kadang-kadang kan yang di sini bisa mangkel, betul? Ya doh, apalagi tahu loh, di kita ada ibadah kok dia pergi ke sana. Nah, ini kan hal yang sensitif, saudara, di mana-mana. Ya. Jadi kita tidak urus itu, saudara mau pergi, pergilah. Ya doh? Betul? Kita tidak ada urusan, saudara. Persekutuan juga menangani hal-hal yang sudah tidak tertangani oleh gereja. Misalnya, ya, masalah yang ruwet. Karena jemaatnya banyak, saudara nggak bisa ditangani terus-menerus. Gimana caranya ngurusi saudara terus-menerus? Kalau terima masalah saudara terus-menerus itu tidak mudah, saudara. Jadi mengurusi orang-orang yang ya, itu saudara sudah tidak bisa itu lagi lah ditangani, saudara. Kenapa? Bisa karena masalahnya keliwat ruwet, ngejelimet. Tidak bisa hanya ditangani dengan korbah normatif, saran normatif, solusi normatif. Misalnya, rumah tangga berantem terus. Sudahlah kamu suami kasih istrimu, betul? Terus kamu istri tunduk pada suami, betul? Itu bisa selesai tidak dengan ngomong begitu? Tidak selesai, saudara. Kenapa? Karena harus sampai menemukan akarnya, harus sampai menemukan sebabnya, harus sampai menemukan kausanya apa sebenarnya. Ya, jadi tidak bisa ditangani hanya dengan normatif. Dan, saudara, tidak semua gembala adalah gembala nabi. Tidak semua nabi punya karunia gembala. Ya, kalau seorang gembala dia murni gembala, seringkali banyak masalah tidak bisa ditangani dengan akurat karena dia tidak bisa memberikan solusi yang tepat, karena itu hanya bisa datang lewat karunia-karunia kenabian. Makanya perlu ada persekutuan itu. Ya, banyak lagi hal lain, saudara, nanti terlalu panjang, kita mau break habis ini biar seger. Ya. Jadi beban itu yang ada di hati saya waktu itu. Kemudian saya diskusi dengan banyak di antara kita, ya, yang saya kenal sebelumnya. Ya. Kemudian ya saya katakan kita kalau bisa buka persekutuan. Saya tidak minta uang, saya datang sendiri, hotel seluruh dan transport dan segala macam saya bayar sendiri. Saya cuma butuh tempat. Ya, kemudian pertama kali kita ibadah itu dikasih pinjam di Mayapada 1 kali tok. Saudara, ya, jadi supaya saudara tahu kisahnya, sekali tok dikasih pinjam, saudara, ya. Terus kedua kali tidak boleh, bulan keduanya sudah tidak. Alasannya apa? Mboh. Saya juga nggak mau tanya lah, udah nggak mau kasih, sudah gitu aja. Waktu itu, ya, Pak Eko yang kemarin bulan lalu pimpin doa penutup, itu bicara dengan wakil general manajernya Hotel Pandanaran, ya, untuk pinjem ruangan. Karena mereka sama-sama bergerak di Pria Sejati, kita dikasih pinjem di sana, saudara, cukup lama. Ya, itu pindah waktu itu dicarikan oleh Pak Trisno di Sri Ratu. Saudara yang ikut tahu toh, kita cukup lama di gedung Sri Ratu itu loh. Kemudian gerejanya direnovasi. Ya, karena waktu direnovasi, jadi sementara kita pindah ke Sunrise di rumahnya Cik Ros. Ya, sudah itu gerejanya selesai direnovasi, ya. Kemudian mereka informasikan kita, terus biaya sewanya dinaikkan 2 kali lipat. Saudara, jadi kita mundur. Ya, kita bukan dikeluarkan, saudara, karena ini disebarkan sampai di Kalimantan, kita ini diusir ke sana kemari katanya.
Ya, ini yang saya dengar dari pendeta di Kalimantan. Ya, Pak, dia tanya saya, benar lah ini diusir ke sana kemari. Ya, memang kalau musuh itu memang begitu, saudara ya. Sebelum ada medsos pun orang sudah bikin berita-berita hoax seperti itu. Ya, baik. Terus akhirnya kita tidak di sana, saudara. Ya, sudah di gedungnya diperkecil, ya, ruangannya, gas dinaikkan 2 kali lipat sewanya. Lah ini kan piye gitu loh. Sudah diperkecil, so kalau tetap pun kita rugi, apalagi diperkecil. Nah, terus abis itu kita masih berapa waktu di mana namanya? Ya, terus kita pindah ke mana? Kita pindah ke sini. Ya kan? Nah, itu waktu itu Imelda dan Ko Ariel yang carikan tempat ini karena mereka beribadah di sini. Gitu. Jadi kita awet di sini, saudara. Ya, jadi tidak ada hubungan dengan diusir, ditendang sana, tendang sini. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini kisah panjangnya, saudara. Ya, jadi dari awal memang kita punya komitmen, ya. Nah, komitmennya kita tidak bikin gereja sampai Tuhan Yesus datang. Jadi tetap ini persekutuan. Kedua, kita memang tetap tidak minta persembahan. Ya, karena dari awal memang kan saya sudah bilang, ke sini tiket, hotel semua bayar sendiri. Terus untuk konsumsi itu ada keluarga Cik Ros, ya, keluarga Bu Lani, keluarga Cik Asyang yang terus support untuk konsumsi waktu itu. Ya, terus ada perkembangan terus. Kemudian ada orang yang Tuhan gerakkan untuk membantu pelayanan karena biayanya Semarang ini besar, saudara. Ya, baik untuk siaran radio kita bayar, ya toh. Sewa tempat kita bayar, semua ini pakai cen. Ya, enggak pakai cangkem, tapi pakai duit. Ya, tapi sampai hari ini semuanya bisa terbayar, saudara. Walaupun ya ada orang-orang yang kemudian tidak lagi digerakkan untuk mendukung pelayanan, tapi Tuhan ganti ada orang lain lagi yang mendukungnya sehingga tertutupi. Itu. Jadi supaya saudara tahu kisahnya. Jadi saya mau ngomong fair-fairan sama saudara bukan tujuan apa-apa. Ya, ini kan ada kue ultah ini ceritanya dibikin. Ya, tapi ini bukan profetik loh, saudara ya. Jadi tidak ada hubungan dengan apa namanya. Kan dulu saudara ada ibadah dikasih gini-gini ya, dalamnya isi coklat. Betul, ini tidak sah saudara, karena dalamnya tidak bisa ditukar kecuali saudara akan lihat gambar simbolnya Amerika itu. Memang segini besar, beratnya 32 gram. Itu memang asli emas. Ya, memang sekitar segini, tapi ini tidak ada hubungannya dengan tindakan profetik ya. Itu makan ini terus ini nanti terima emas, tidak ada hubungan. Ini memang dibuat begini, ya gitu aja lah, saudara dikasih variasi yang cantik, tidak ada ini profetik apa, tidak ada ya. Kita akan tetap memegang visi semula, tidak ada urusannya dengan membangun gereja. Jadi tidak usah takut, saudara. Saya nggak bakat kok jadi gembala, saudara. Ya kalau saya jadi gembala paling saya pecut-pecut aja, saudara. Ya, enggak sabar saya lihat orang dia diajar selu gitu diajarkan nurutnya entah kapan Saya enggak sabar. Ya, makanya saya kagum dengan gembala yang demikian sabarnya ngurusi domba-domba. Baik, kita enggak bahas itu punya karena udah menjelang pagi ya. Di antara kita di sini banyak yang memang dari awal tetap bersama dengan kita. Walaupun pertama kita buka itu sampai 130-an orang. Saudara, ya, tetapi itu kemudian merotol karena mereka ingat saya kalau khotbah di mimbar itu mesti khotbah ada mujizatnya, ada apa-apanya. Mereka datang ingin lihat hal yang sama. Padahal Tuhan sudah kasih saya visi yang berbeda, yaitu mendewasakan umat Tuhan. Tapi mereka ingin saya tetap pada visi semula. Ya, jadi tidak pas sudah itu. Dan selama itu kita banyak pergantian personel, saudara. Ya, datang dan pergi. Ya, datang bawa masalah, ya toh. Sudah karena dia tekun cari Tuhan, Tuhan kasihan dia, Tuhan jawab dia. Bukan karena kita doakan dia loh. Karena dia tekun cari Tuhan, Tuhan mulai jawab dia, betul? Terus ketika tiada masalah dia pergi, itu saudara. Ya, jadi datang dan
pergi. Ya begitulah saudara, datang bawa beban dan masalah, ya toh, dia tekun cari Tuhan, Tuhan kasihan, Tuhan jawab, dia pergi gitu loh. Ya, tapi bersyukur dia tidak tinggalkan masalahnya di sini. Amin. Ya walaupun ada beberapa orang yang memang bermasalah dan buat masalah di PD ini dari dulu. Saudara, ya PD ini kan berkali-kali mengalami guncangan dan kekacauan sebenarnya, saudara nggak tahu. Ya ini PD kayaknya mulus-mulus saja jalannya, tapi sebenarnya banyak kekacauan yang terjadi. Cuman saya diem aja, saudara. Ya, dari awal visi kita mau dibelokkan ke arah lain, saya diam aja. Ya, itu saya nggak cerita detail sama saudara kejadiannya. Ya, banyak hal, saudara. Pembentukan pengurus tandingan, saudara nggak tahu ceritanya ya. Di PD ini ada pengurus tandingannya, saudara. Saya sampai heran. Ya, tiba-tiba saya datang kok ada pengurus ini loh. Yang bikin siapa? Kita mau jujur, saudara. Kalau saudara mau bukti pengeluaran uang saya itu tagihan saya di kredit card tiap bulan ada. Kan datang ke sini hotel pakai gesek-gesek terus. Ada. Ya, tiba-tiba ada pengurus tandingannya, ya. Tiba-tiba ini jadi ini. Siapa yang ngangkat? Saya sampai bingung, saudara, di PD. Ya. Terus digabung dengan PD lain yang visinya berbeda. Ya, sampai enggak jelas lah. Ya, tapi itulah namanya kapal berlayar. Di sungai pun ada gelombangnya dan riamnya, betul? Apalagi di laut kan? Kalau kapalnya cuma baik-baik di dermaga ya enggak guncang-guncang, saudara. Amin. Namanya kapal berlayar. Jadi banyak yang tetap bersetia bersama kita di sini sejak awal, saudara. Ya, yang tetap sejak awal itu jemaat mula. Itu saudara, dari 130 lebih mereka masih tersisa, saudara, walaupun mereka bukan barang sisa. Ya, tapi mereka masih tersisa. Dalam arti tidak datang bawa masalah, ya toh, terus karena dia tekun cari Tuhan, Tuhan kasihan jawab, terus dia tinggalkan, saudara. Jadi kita sekarang tetap tidak akan jadi ICU. Anda punya problem, cari gembala Anda. Di sini kita cuman untuk latihan. Tidak ada urusan dengan problemnya. Ya, jadi jangan bawa problem ke tempat ini. Ya, dan jangan bawa orang yang berproblem ke tempat ini dengan tujuan nanti didoakan, nanti tidak ada. Ada. Ya, apalagi ya coba aja siapa tahu, tidak ada. Saya mau sampaikan sama saudara. Ya, jadi sudah tidak ada toleransi. Kalau dulu saya kasihan. Ya mungkin dia beban berat, oke lah saya doakan, tanyakan Tuhan. Ya, tapi saya lihat polanya sama terus. Terjawab hilang. Jadi tujuannya datang cuman cari solusi, bukan cari Tuhan, bukan mau berlatih. Jadi selesai sampai di situ. Kita akan latihan. Yang mau latihan aja go ahead, yang nggak mau latihan ya udah. Ya, baik. Jadi kita akan break sekarang. Tapi ini sebelumnya katanya mau dinikmati dulu, ya kan gitu katanya ini. Ya. Ini, tapi jangan dipotong-potong, saudara ya. Ini susah motongnya kalau yang begini, ya. Jadi ini kan jemaat mula-mula kita masih banyak di sini dari awal. Ya, yang dari pertama buka malam pertama di mana? Mayapada. Ya, saya masih ingat kok orang-orangnya, saudara. Ya, jadi ini berapa banyak, cukupkah untuk mereka? Rasanya lebih. Ya, karena yang mula-mula itu tidak banyak jumlahnya, saudara. Ya, banyakan sudah pada minggat. Ya, mungkin kembali ke habitatnya yang semula. Ya, jemaat mula-mula kita dulu nih. Ya, nggak mau dinyalakan dulu lilinnya? Kalau di Australia sudah tidak boleh nyalakan lilin. Kenapa? Karena waktu itu bisa ludah. Benar, saudara. Kalau saudara punya keluarga di Australia, coba tanya. Sudah ada undang-undangnya tidak boleh tiup-tiup lilin. Itu jelas. Karena itu bisa menularkan penyakit. Karena berapa tetes di situ tidak nyaman, saudara. Ya, karena satu tetes itu berjuta-juta bakteri. Loh, mulut kita ini penuh bakteri loh, saudara. Jangan anggap enggak. Ya, jadi enggak pakai nyalakan lilin dah ya. Tidak ditiup-tiup, saudara ya. Baik kan nyalakan semangat cari Tuhan. Baik, jemaat mula-mula kita dulu nih yang sampai hari ini masih ada di sini, betul? Ini mereka masih di sini banyak, ya.
Ini Cik Ros satu keluarga, mari maju ke depan. Ya, kan jemaat mula-mula itu. Iya, mari Cik Lani tolong diambil lebih cepat supaya kita bisa break. Ini tidak ada hubungan sama profetik, pokoknya ambil aja makan gitu, tidak ada didoakan, tidak ada simbol ini, tidak ada urusan. Ya, dia diambil sih. Ini kan yang mula-mula ini. Mohon diambil dulu. Dua kan? Buat sang bapak di belakang satu. Satu lagi. Ini yang mula-mula, saudara masih tetap bersama kita sampai hari ini. Ya. Kemudian Edi. Ya, ini yang paling tahu saudara. Bagaimana jatuh bangunnya PD ini. Bagaimana PD ini dikacau balaukan dan segala macam, dia yang paling tahu. Ya. Terus bagaimana kondisi dulu keuangan kita, ya, yang kadang dia bilang kok kasih saya 1 juta, jadi bayar radio nggak cukup, ini nggak cukup, itu nggak cukup, ya dia tahu semua, saudara perjalanannya, ya. Terus keluarga Theo, ya mungkin istrinya karena itu kakinya memang ada masalah, ya. Ini yang juga dari awal-awal bersama dengan kita, saudara. Ibu Elkun. Saya masih ingat, saudara ya. Jangan bilang saya nggak ingat. Saya orangnya kalau saya semakin seperti tidak memperhatikan, itu saya semakin memperhatikan. Itu memang style saya, saudara. Ya. Kemudian keluarga Imelda, ya, sama sang suami. Ini juga dari awal bersama dengan kita. Rasanya yang paling awal sudah tidak ada lagi ya. Yang lain-lain kan semua belakangan. Betul? Betul? Seingat saya seperti itu, saudara. Yang lain-lain jemaat sesudahnya, ya. Sesudah hari Pantekosta. Ini kan yang hari Pantekosta, jemaat mula-mula, ya, sesudahnya, ya. Jadi baik, saudara, supaya semua kebagian. Nah, mulai dari sini nih mestinya lebih cepat. Nggak ada tindakan profetik. Saudaranya cuma bagi kue. Ya, jangan, ini dikasih gini, tidak ada. Ya. Suami istri. Ya diambilin lah. Iya, jadi lebih cepat. Mari, berapa yang diambil? Itu ada lagi. Masih banyak, kita jangan khawatir, itu masih banyak. Mari saudara yang di belakang lebih cepat. Masih sang bapak itu biar agak kurus naik suruh ya berdiri, enggak bisa ya. Memang masakan istrinya luar biasa sehingga ya. Mari yang di belakang saudara-saudara tolong maju ke depan, kuenya masih cukup kok. Ya kalau enggak di sana juga masih banyak sekali. Mari. Iya. Masih. Ya, saudara silakan dinikmati. Habis ini kita break. Ya, jadi tetap saudara, tujuan persekutuan ini adalah menjadi penyeimbang, memberikan tambahan pengajaran, ya, memberikan seperti kursus yang tidak didapatkan di sekolah. Itu tujuannya. Jadi tidak menyaingi gereja, tapi memperlengkapi. Ya, walaupun kembali yang tadi, kadang ada yang datang itu memang sudah gerejanya sudah nyerah ngurusi, saudara, karena tidak bisa diurusi misalnya ya. Seperti itu, tidak bisa diatur, tidak mau manut, tidak mau nurut, jadi biarlah ikut yang lain begitu. Tapi kita akan tetap pada visi kita yang semula dan tidak bisa digeser, saudara. Ya, jadi tidak usah khawatir, saudara. Kalau orang bilang mau bikin gereja, saya tidak bakal jadi gembala. Saya mau beritahu saudara. Tidak ada model, tidak ada potongan, tidak ada jahitan saya jadi gembala. Ya, seperti itu. Jadi tetap jadi persekutuan. Ya, dan kita tidak akan ngurusi masalah perpuluhan, persembahan dan segala
macam. Prinsipnya cuman kalau memang nggak ada duit kita bubar. Berarti Tuhan tidak suruh kita melanjutkan. Jangan diakal-akalin ngumpulin duit dengan cara begini, cara begitu, cara begini, nanti salah. Ya, tapi selama Tuhan masih kirim kita akan jalan terus. Berarti memang itu terus dibuat. Ya, disuruh oleh Tuhan untuk lakukan. Baik, kita akan break 1 jam. Ya, kita sekarang jam 4, kita akan mulai jam 5. Semua kita bisa mengendalikan keras suaranya seberapa supaya tidak mengganggu lingkungan. Ya, 1 jaman kita istirahat. Kita mulai jam 5. Mohon on time, saudara. Kita mau melanjutkan yang tadi, saudara. Kenapa kita harus berdoa lama-lama? Kita ini seringkali tidak menikmati kebersamaan dengan Tuhan, ini yang paling inti, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidaklah berupa hubungan cinta yang mendalam. Kalau cinta yang mendalam itu berduaan, duduk bareng lama sampai kapanpun betah, saudara. Ya kan? Yang masih pacaran dulu ingat ibu bapak-bapak, ya dah? Duduk dari pagi sampai sore tidak lapar, betul? Begitu dia pulang baru lapar, betul? Ya kalau duduk masih lupa semua, kita lupa, saudara, ya kan? Tapi begitu pulang pisah barulah lapar, saudara. Iya, dari tadi belum makan. Itulah cinta, saudara. Berarti apa? Ketika kita sudah punya hubungan cinta dengan Tuhan, ada kerinduan, itu pasti. Tolong perhatikan. Itu pasti ada kerinduan kalau hubungannya cinta. Terus gimana? Pasti ada keinginan untuk bersama. Pasti ada keinginan untuk berdua. Pasti menikmati saat-saat berdua. Contohnya orang pacaran, masih kepengennya duaan. Nggak mungkin bawa 5-6 orang adiknya sama-sama nonton rame-rame. Ya sekali 2 kali iya. Tapi lama-lama pasti ingin duaan doang. Iya kan? Saudara, jadi orang bisa lama-lama berdoa juga itu ada unsur cintanya mulai tumbuh. Mulai kelihatan dia cinta atau sekedar hubungan normatif. Ya. Terus ketika saudara dan saya ini sudah ada hubungan cinta, rasanya nek sudah dekat itu, saudara, sulit untuk berhenti. Gitu ketemu sulit mau bilang aku pulang dulu ya. Rasanya nek tidak diusir sama calon mertua mungkin duduk terus sampai pagi. Ya kalau cinta. Ya jangan tanya sudah nikahnya lah, itu cerita lain, saudara ya. Saya bilang itu cerita yang lain, kita ngomong yang lain ini, saudara ya. Karena ya kita mau ngomong fair memang berbeda. Karena ya semua orang kita ini disebut manusia berdosa, betul? Ya namanya manusia berdosa ini ya jelas toh tidak baik. Ya apa ya? Manusia berdosa itu kan tidak baik toh. Di mata Tuhan tidak baik. Amin. Ya oke lah, Tuhan Maha sempurna, di mata Tuhan tidak baik berarti lumayan baik untuk pasangannya. Betul. Tapi pasangannya juga ini manusia berdosa kan? Yang seringkali hanya melihat kekurangannya, kelemahannya, kesalahannya, dan yang tidak enak-enak yang lain. Amin. Karena dia juga manusia berdosa. Kita bisa bayangkan. Coba makanya jangan heran ya kalau kita ini banyak perbedaan, banyak pertentangan, banyak beda pendapat suami istri sampai dunia kiamat. Sampai Tuhan Yesus datang tetap akan begitu suami istri, saudara. Karena kembali asalnya kita ini loh. Ya, dua-duanya manusia berdosa, kan? Dua-duanya karena juga manusia berdosa, seringkali yang dinilai bukan kelebihannya, jasanya, kebaikannya, seringkali yang dikenang-kenang paling cepat, paling kuat kan dikenang adalah kejahatannya, betul? Kan sama, kalau kita ngutangi orang ngutangi orang kita tidak bisa lupa. Kalau kita berutang kita gampang lupa, betul? Kan itu manusiawi sekali, saudara. Kalau kita maki orang, kita lupa. Orang yang dimaki bisa seumur hidup tidak bisa lupa. Makanya jangan heran, makanya kita kembali ke sini, saudara ya, intinya kita, ya. Kenapa terjadi perbedaan terus menerus? Kenapa jadi pertengkaran terus menerus? Kenapa itu? Ya kembalilah. Jelas, saudara. Suami manusia berdosa, istri memang dasar juga manusia berdosa, titik toh. Betul. Ya sudah, kalau dari situ terus mau apa sekarang? Maunya, ayo sama-sama kita perbaiki. Kan begitu, saudara. Makanya saya sering lihat suami istri itu kenapa akan kelihatan baik kalau salah satu mati. Itu aja. Ya, kalau salah satu mati baru akan kelihatan apa? Ternyata suami saya baik sekali loh, dia sabar. Semua kebaikannya baru akan terungkap sesudah mati. Makanya survei membuktikan orang mati menerima lebih banyak bunga daripada orang hidup. Ya, itu sudah dibuktikan, saudara. Ya kan? Pergi makamnya kasih bunga, pergi makamnya kasih. Dia akan lebih banyak terima bunga waktu mati. Kalau dia masih hidup jarang. Saudara, dia masih hidup masih sering nyakiti betul?
Makanya di sini saudara, ingat itu kita ini semua orang berdosa. Supaya semakin kita mengerti sebegitu pentingnya Tuhan Yesus sampai perlu turun, sampai perlu mati. Saudara, bukan hanya karena dosa-dosa kecil aja yang kita buat, tapi dosa yang sampai hari ini pun masih kita buat. Saudara, sampai hari ini masih kita buat. Dosa apa Pak? Macam-macam kalau saya mau sebut saudara. Contoh, dosa dibangunin Tuhan nggak mau bangun. Nah, Tuhan yang bangunin kok nggak mau. Amin. Dosa diingatkan baca firman nggak baca. Itu kan dosa. Saudara. Terus apa lagi? Dididik Tuhan nggak mau cepet ngerti, nggak mau, ngelawan, dosa. Saudara, ya. Makanya lihat, kalau hukum Taurat itu untuk orang-orang apa dikatakan? Hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu adalah untuk orang-orang berdosa. Tapi buat kita orang-orang yang dibenarkan hukum roh. Saudara. Ya, kita kan tak berhenti zina, berhenti yang ngaco-ngaco. Tapi yang lain-lain kan masih. Saudara. Ya, makanya yuk sekarang. Orang yang bisa doa lama itu adalah orang yang memang tujuannya mencari Tuhan, bukan mencari pertolongan, berkat dan lain-lain. Makanya dia datang cari Tuhan, dia duduk nunggu Tuhan, dia menikmati di kaki Tuhan. Saudara, kalau enggak ya, saya cuma mau terus tanda ini Tuhan cepat dalam nama Yesus ditinggal. Nah, itu dia memang tidak cari Tuhan, dia cari pertolongan Tuhan. Saudara. Terus apa lagi? Orang yang duduk doa itu, saudara, dia sedang melatih dirinya untuk mengendalikan hatinya dan pikirannya. Ingat itu. Karena Tuhan bilang, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Lah kita lagi galau ruwet tetap bisa berdoa. Amin. Tapi doa dalam kondisi galau dan ruwet bukanlah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi doa oleh hati dan pikirannya sendiri. Dan doa-doa seperti itu seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, makanya perlu tenang dulu baru berdoa. Saudara, tadi pagi saya berdoa, ya. Dibangunkan Tuhan pagi, saya menyembah. Tiba-tiba saya mendengar sebuah musik tradisional. Salah satu daerah di Indonesia. Saya sampai, loh kok saya dengar musik ya? Saya bingung gini, saudara. Saya dengar di mana ini asal suaranya? Saya dengar dengan jelas sekali. Itu musik. Terus saya tanya, ada apa Tuhan? Tuhan bilang, dihancurkan. Maksudnya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di daerah yang dimana musik itu berasal yang saya dengar tadi. Ya, tapi Tuhan bilang dihancurkan. Tapi dihancurkan dengan cara apa? Saya tidak tahu. Dihancurkan oleh gempa bumi kah, bencana alam kah, atau apa? Atau dihancurkan dengan bom dan lain-lain, saya tidak tahu. Ya, saya tidak jelaskan nama saudara di mana tempatnya. Ya, tapi tadi saya dengar dengan jelas suara musik itu, ya, musik tradisional. Saya tahu itu daerah mana asalnya. Terus saya dengar gini, loh ini kan musik dari Saya pikir di hotel ini muter musik itu, tidak ada. Tapi jelas itu musik tadi saudara. Ya, terus Tuhan bilang dihancurkan. Ya bisa bencana alam, bisa perbuatan manusia. Gitu. Ya sudah gitu aja saudara. Oke, terus gini. Orang yang berdoa lama. Tapi Pak, kalau kita doa, Tuhan mau ngomong, dia ngomong. Kenapa sih mesti tunggu lama-lama? Itu kan berarti saya maksa dia ngomong. Itu kan alasannya. Ya, jujur kalau kita alasan begitu, sebenarnya kita memang tidak pernah karib sama Tuhan. Walaupun itu tidak salah, tetapi kalau ditinjau dari kekaripan salah, karena tujuannya datang cuma sekedar ngomong singkat terus pergi. Dan biasa orang ngomong singkat itu adalah ngomong urusannya dia sendiri, bukan ngomong urusan yang akan dia dengar. Terus waktu kita terus nunggu, saudara, sekalipun kita tidak dapat suara, penglihatan, apapun, minimal saudara kita punya hati dan pikiran jadi segar, tenang, adem ayem, itu minimal. Kalau sampai saudara dan saya berdoa jam-jaman, belum pikirannya tenang, belum bisa enak hatinya adem, maaf, jam doanya masih kurang. Itu aja. Tapi Pak, masalahnya Bapak dengan masalah saya beratan saya. Tidak ada urusan dengan masalah. Yang ada adalah
jam doanya, tingkat kedalaman doanya. Ingat itu. Jadi saudara dan saya apa? Akan mengalami kesegaran di hati dan pikiran. Nah kalau sudah ini seger, terus apa? Seruat apapun kalau ini hati sudah mulai rasa nyaman, rasa seger, pikiran rasa seger, kita masih kuat lagi jalan. Tapi kalau suntuk terus, nggak kuat. Jadi, saudara, orang yang bisa datang ke hadirat Tuhan itu adalah orang yang sudah mengerti bahwa di hadirat Tuhan itu dia punya hati dan pikiran disegarkan kembali. Sekalipun Tuhan tidak ngomong apapun, tidak ada penglihatan spektakuler, tidak ada apa-apa yang lain-lain. Ya, terus, orang yang duduk lama di kaki Tuhan adalah orang yang memang menanti-nantikan Tuhan. Ingat, menantikan Tuhan itu artinya duduk di kaki Tuhan doing nothing. Tidak mengerjakan apapun. Saudara, bukan saya nantikan Tuhan sambil saya cari-cari kerja dulu, saya coba-coba dulu, ya. Tidak salah. Tetapi yang namanya benar-benar nantikan Tuhan, duduk di kaki dia berjam-jam, itu yang sebenarnya menantikan Tuhan. Saudara. Jadi kalau saudara dan saya bilang, saya sudah nunggu loh jawaban Tuhan 5 tahun. Pertanyaannya, sehari berapa jam di kaki Tuhan? Kalau tidak pernah berjam-jam di kaki Tuhan, kita tidak sedang menantikan Tuhan. Saya ulang, kita sedang tidak menantikan Tuhan. Karena yang namanya menantikan itu duduk di kaki dia berjam-jam. Saudara, tolong diperhatikan. Ya, jadi jangan heran kalau problem kita, masalah kita bertahun-tahun tidak ada perubahan. Kita sudah bilang, kita sudah nunggu, saya sudah percaya. Tapi tidak ada peningkatan menanti di kaki Tuhan. Ingat itu. Oke, terus orang yang bisa lama duduk di kaki Tuhan, saudara, adalah orang yang tidak lagi memfokuskan dirinya kepada problemnya, tapi memfokuskan mata dan hatinya kepada Tuhan. Tuhan aja. Nah, perhatikan di sini. Tuhan bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah, terus apa? Dan kebenarannya, terus yang lain ditambahkan. Jadi menantikan Tuhan itu memfokuskan sekarang apa? Mengatur kembali kita punya prioritas. Dari datang membawa masalah, problem, datang membawa pergumulan, keinginan, kebutuhan. Sekarang datang, fokus cuman aku cari Tuhan. Terus ya pokoknya di pikiranku Tuhan. Bukan berarti tidak memikirkan masalah loh saudara. Karena kalau tidak memikirkan masalah juga salah. Misalnya suami. Iya toh, anak mau melanjutkan sekolah, uang gedung. Saya tidak pikirkan lah ini kan ngawur. Ya, tetap harus ada tanggung jawab, saudara. Ya, setiap orang harus punya tanggung jawab. Tidak boleh bilang, saya tidak pikirkan lah, sudahlah. Jangan saya, katanya tidak boleh mikir-mikir imani aja. Loh, uang tidak turun dari langit, ingat. Oke, terus. Orang yang bisa duduk menantikan Tuhan adalah orang yang memang bisa bertekun. Sekalipun tidak ada perubahan apapun waktu dia berdoa berjam-jam, dia berdoa berhari-hari, dia berdoa berbulan-bulan, itu orang bisa tetap tekun. Tolong perhatikan. Jadi ketekunan itu berhubungan dengan hubungan dengan Tuhan, bukan yang lain-lain. Saya ulang kembali. Ya, oke lah tekun baca firman silahkan. Ya, tapi duduk di kaki Tuhan berjam-jam itu juga adalah sebuah ketekunan. Kenapa? Karena kita doa jam-jaman, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak ada hasilnya, tidak ada perubahan. Tapi kita terus lakukan, itulah yang namanya ketekunan yang teruji. Dia tetap tekun, tidak ada jawaban. Dia tetap tekun, tidak ada perubahan. Itulah yang namanya tekun. Saudara. Ya, makanya sering kita sudah lepas doakan. Nah, ini orang tidak tekun. Main lempar-lempar apa? Beban doa, betul? Loh. Kalau beban doa dilempar, berkat doa dia sering lupa, amin. No iya tuh. Saudara, susahnya tok dibagi. Manusia itu gitu, saudara. Ya. Terus, orang yang bertekun duduk di kaki Tuhan, ya, adalah orang yang mengosongkan dirinya. Saya ulang. Kenapa dia bisa mengosongkan diri? Karena dari dia begitu banyak problem, masalah, pikirannya galau dan lain-lain. Sekarang dia fokus ke Tuhan. Berarti itu merotol semua. Dia sedang mengosongkan dirinya. Kalau dia mengosongkan dirinya jadi bejana yang kosong, Tuhan bisa mengisinya.
Alias kalau kita sudah hati kita terlalu banyak mau, terlalu banyak gini, Tuhan mau isi apa lagi sudah kebanyakan. Kalau dikosongkan sekarang dengan doa berjam-jam, kita misalnya sangat kepingin apa? Kita doa berjam-jam, tiba-tiba keinginan itu luntur. Tiba-tiba katakanlah kepingin apa, obsesi apa, tiba-tiba waktu doa lama, tiba-tiba hilang. Itu sedang dikosongkan. Itu sedang dikosongkan. Terus kalau sudah kosong diapain? Tuhan bisa mengisinya. Jadi kalau orang tidak suka berdoa lama-lama, dia punya hidup ini penuh semua hatinya dengan kemauannya sendiri, obsesinya sendiri, keinginannya sendiri, dan semuanya dirinya sendiri itu. Terus Tuhan tempatnya di mana? Saya ulang. Sehingga kalau kita bisa doa lama, terus ini merotol, keinginan ini merotol, nanti Tuhan kasih yang Dia mau di dalam hati kita. Terus ya kita akan berjalan menurut maunya Tuhan. Terus kita akan mengerjakan sesuatu keputusannya Tuhan. Karena kan manusia ini kakean karep, saudara, betul? Iya apa ya? Loh kakean karep loh kita ini semua, saudara. Maunya, coba saya tanya sekarang. Siapa yang rasanya punya keinginan cuma ada satu? Angkat tangan. Saya satu saja Pak keinginan saya, itu segala-galanya. Betul? Ya toh? Pasti kalau disuruh catat satu ini, dua ini, satu lembar folio rasanya tidak cukup, betul? Jadi, waktu orang berdoa lama itu, dia mengosongkan dirinya, mengosongkan maunya, kehendaknya, semua-muanya, supaya dia bisa menerima yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan. Berarti apa? Semakin banyak kita berdoa dan kuat berdoa, semakin banyaklah Tuhan mengisi hidup kita. Ya, dengan kehendaknya, dengan rencananya, yaitu terus apalagi dengan jalan-jalan yang Dia tunjukkan harus kita jalan, itulah yang diisi. Saudara, makanya saya tidak tertarik kalau saudara bilang, Pak doakan, lupakan sudah. Ya, kita bukan departemen doa, kita bukan departemen bantuan doa, tidak ada. Ya, kita mau belajar sama-sama, saudara. Oke, baik. Terus orang yang doanya lama, duduk di kaki Tuhan lama, itu orang akan menyesuaikan waktunya dengan waktu Tuhan. Saudara, alias, aku memang kepingin Tuhan cepat, aku memang maunya cepat, aku sudah tidak kuat kayak gini. Tapi ketika dia duduk lama di kaki Tuhan, dia akan menyesuaikan dirinya dengan waktunya Tuhan. Dia tidak lagi bersifat memaksa, mengklaim janji Tuhan, meminta Tuhan lebih cepat, lebih. Tidak, dia akan bisa menerima, dia bisa menunggu waktu Tuhan. Saudara, yang membuat kita ini seringkali tidak kuat di dalam pergumulan dan masalah adalah keinginan kita untuk segera keluar dari masalah itu. Titik. Saya ulang. Yang membuat kita tidak kuat di dalam pergumulan, yang membuat pergumulan itu menjadi sangat berat, bukanlah karena pergumulan itu memang sangat berat, tetapi keinginan kita untuk keluar secepat-cepatnya dari keadaan itu. Saudara, ya. Jadi supaya pergumulan itu ringan gimana? Sesuaikan diri dengan waktunya Tuhan, timetable-nya Tuhan, jadwal kerjanya Tuhan. Selesai toh? Saudara, saya kan sudah pernah bilang sama saudara bulan kemarin kan. Siapa yang sudah dijanjikan Tuhan sesuatu, 25 tahun belum tergenapi? Tidak ada toh? Tidak ada kan? Betul? Tidak ada kan? Saya sudah nunggu 25 tahun dan belum tergenapi. Terus? Kok bisa santai begini Pak? Jawabannya sederhana. Aku sudah menyerahkan waktunya kepada waktunya Tuhan. Nek aku ngotot minta cepat. Saudara, itu tambah menyiksa hati kita sendiri. Ingat, masalah yang berat akan menjadi lebih berat ketika kita ingin keluar secepat-cepatnya. Itu masalahnya. Ya, saya ulang kembali karena ini penting, saudara. Ya, tapi kalau kita Tuhan buat aku mengerti, aku minta dikuatkan, buat aku sanggup bertahan. Itu akan enteng. Tapi kalau Tuhan ayo cepat tolong, udah tidak kuat Tuhan. Bukan tidak kuat, saya mau beritahu saudara ya, jujur. Tapi tidak mau, titik.
Siapa mau dalam masalah? Ya, saya kan pernah di proses sekian tahun saya bilang, Tuhan aku udah enggak kuat. Enggak kuat aku Tuhan, rasanya kayak hampir gila aku ini Tuhan. Tuhan bilang kamu bukan tidak kuat, kamu tidak mau. Ya benar sih saya enggak mau. Siapa mau dalam masalah bertahun-tahun Tuhan? Saudara. Jadi, ayo sekarang. Orang kuat berdoa akan membuat apa? Dia punya kronos dengan kairos Tuhan ketemu. Ya, waktu hidup kita dengan waktu yang direncanakan Tuhan ketemu gitu loh. Karena kalau enggak ketemu saudara. Ya, kita maunya apa? Enggak usah berdoa semua lancar. Amin. Halo. Ataupun kita mau doa sedikit tapi semuanya banyak datang. Amin. Ya gitu toh maunya kita. Kita ini jago barter saudara. Dan selalu maunya cuan. Ya toh, doa sedikit berkat banyak. Amin. Betul apa enggak? Doa enggak pakai lama, Tuhan cepat-cepat kerjakan. Amin. Ya toh. Sekarang kembali ke sini saudara. Orang yang bisa berdoa lama, ya, adalah orang yang bisa melupakan untuk sementara segala beban pergumulan, segala macam situasi sekeliling dia untuk bertemu dengan Tuhan. Terus, kalau dia sudah menikmati hadirat Tuhan, sekalipun Tuhan tidak ngomong kembali, dia akan merasa segar. Dia akan merasa kuat lagi. Dia akan merasa suasana hatinya akan lebih happy. Itu sudah pasti. Tapi Pak saya belum, berarti jam doanya kurang. Sudah 5 jam, maaf belum, naikkan 7 jam. Kalau 7 jam belum, berarti maaf dosis harus ditingkatkan terus. Betul? Berarti virusnya memang sangat kuat. Loh, kalau saudara virusnya kuat, itu mesti dosis antibiotiknya tinggi, amin. Betul apa enggak? Iya betul. Saudara, jadi lihat, jangan bilang, aduh enggak bisa. Saudara, sering Tuhan itu mau di dalam hidup saudara dan saya masuk kepada satu standar hubungan yang karib, sehingga kelak standar itu akan Tuhan ingatkan sepanjang hidup kita bahwa dulu engkau pernah sekarib ini dengan aku. Dulu kamu pernah sekarib ini dengan aku. Dulu kamu pernah sekarib ini dengan aku. Jadi, kalau saudara dan saya punya pergumulan, datang kepada Tuhan, bukan mendesak Tuhan, tapi membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga kelak begitu saudara dan saya dijawab, terus apa? Mulai sibuk dengan jawaban itu, mulai sibuk dengan berkat yang Tuhan beri, mulai sibuk dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan, mulai sibuk dengan uang yang Tuhan kirim. Tuhan akan ingatkan, dulu kamu punya waktu doa sekian sama aku. Mana sekarang? Dulu kamu sama aku begini sekaripnya. Ya toh? Sekarang mana? Jadi, semua problem hidup kita itu akan membawa kita kepada suatu standar hubungan dengan Tuhan yang akan Tuhan ingatkan seumur hidup kita, yang akan menjadi standar di mata Tuhan, hubungan kita pernah sedekat apa dengan Dia. Jadi kalau saudara misalnya kita kan pernah punya teman baik ya dok, tiba-tiba apa? Tidak pernah telepon, tidak pernah hubungan, itu kan akan ketahuan berkurang hubungannya, betul? Tapi kalau memang tidak pernah teman baik, apa yang berkurang? Halo? Nah, jadi sekarang ingat, pergumulan, problem dan lain-lain harus membuat kita mencapai satu standar hubungan dengan Tuhan. Tapi rasanya deket Pak. Ini pakai rasa. Banyak orang sok karib, sok dekat. Amin. Saya banyak saudara kalau orang sudah susah itu sok karib sama saya. Pak Asen. Saya bingung siapa ini. Saya Pak Asen dulu. Pak Asen khotbah di saya tahu. Oh ya saya tidak tahu Anda. Iya toh, fair-fairan saya ngomong. Terus, gini Pak Asen. Nah mau ngomong masalah toh. Semua orang kalau sudah ada masalah dan butuh sok karib. Jujur saudara. Kita pun sama Tuhan sok karib toh. Kalau ada masalah Tuhan. Nah, halo, ayo jujur. Saudara, sekarang berhentilah sok karib, sok dekat. Tapi benar-benar karib dan benar-benar dekat. Saudara, ingat saya ulang kembali. Kalau saudara dan saya selama dibentuk oleh Tuhan, selama diproses oleh Tuhan, selama ada problem yang berat, saudara dan saya tidak meningkatkan hubungan dengan Tuhan sampai standar yang Tuhan mau. Tiap orang berbeda standarnya, saya ulang. Ya, tidak ada standar yang baku. Maaf. Karena tidak ada standarnya,
maka Tuhan tidak bisa lepaskan kita dari pergumulan dan masalah. Kasih kita lega, benar-benar full lega di hidup kita. Tetap aja banyak masalah. Kenapa? Karena dia menginginkan keintiman, kekaripan. Itulah yang menjadi tolak ukurnya dalam segala hal. Ada ayatnya, ada. Saya bisa buktikan sama saudara. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang mengasihi dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Jadi ada standar pergaulan karib. Terus apa? Kepada orang yang takut akan dia, Tuhan memberitahukan perjanjiannya. Betul? Jadi ada standar. Nah, capailah standar itu. Saudara, kejarlah standar itu sampai Tuhan bilang, iya dia memang dekat sama aku. Jangan, sudahlah Pak, kasih saya resep bagaimana saya keluar dari masalah. Yang ada adalah mengajar kita bersama untuk karib sama Tuhan. Itu resepnya. Terus Tuhan bilang apa? Karena hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Jadi lihat, saudara. Ya, ini kan masalahnya Tuhan itu selalu menginginkan hubungan. Ya, Tuhan menginginkan hubungan. Bukan sekedar datang minta kalau butuh, enggak butuh enggak datang. Ya, sakit datang minta sembuh. Ya, enggak ada uang minta uang. Saudara, enggak ada hubungannya dengan bertemu dengan Tuhan, enggak ada hubungannya bergaul dengan Tuhan. Tuhan hanya tambal butuh, dicari waktu perlu. Terus dilupakan sementara waktu limpah. Biasa toh? Iya kan saudara? Jadi kembali. Orang bisa berdoa lama. Kalau dia itu memang benar-benar butuh Tuhan. Tidak ada pikiran opsi pilihan lain. Jadi orang akan bisa lama duduk di kaki Tuhan. Ketahuan dia itu tidak mengharapkan yang lain. Kalau masih mengharapkan yang lain, ngapain duduk lama-lama? Mending saya telepon orang itu, mungkin dia bisa bantu saya. Mungkin saya telepon si Anu, mungkin ada bisnis, mungkin ada. Ngapain saya duduk kaki Tuhan lama-lama? Lihat, orang yang bisa doa lama menunjukkan dia hanya berharap ke Tuhan. Ya. Kalau enggak bisa doa lama, aduh saya ingat Anu mungkin bisa bantu saya. Aduh mungkin Anu bisa kasih bisnis. Mungkin Anu, enggak mungkin bisa duduk lama. Jadi saya mau sampaikan ulang-ulang sama saudara. Ya. Ayo capai standar yang Tuhan mau. Ayo kejar standar yang Tuhan mau kekaripan itu. Sehingga besok dia pasti genapi janjinya. Tapi kemudian kita tidak selalu sibuk mati-matian dengan segala berkatnya. Tapi tetap hubungannya baik. Tetap hubungannya karib. Ya, saya mau sampaikan begini. Ketika saya diproses Tuhan, saya doa 7 jam sehari, puasa 2 tahun penuh. Kemudian Tuhan mulai bawa saya pergi pelayanan keliling kemana-mana. Terus tentu saja saya tidak bisa lagi berdoa 7 jam sehari, saudara, karena pelayanan pagi sore, kadang pagi siang sore, kadang hari Minggu 4 sesi saya berkhotbah. Saya sudah tidak bisa lagi doa seperti dulu. Terus yang di pikiran saya adalah besok jadwal saya di sana pagi jam sekian, jadwal saya malam jam sekian. Yang saya pikirkan adalah Tuhan apa yang saya harus khotbahkan. Setiap kali saya doa cuman apa yang harus saya khotbahkan. Setiap kali saya duduk di kaki Tuhan hanya pertanyaan, Tuhan besok saya pelayanan saya disuruh khotbah apa. Sifat hubungan saya dengan Tuhan sekarang dari teman karib cuman menjadi narasumber khotbah. Kemudian waktu saya doa Tuhan bilang apa? Sekarang kamu sudah lupa akan aku. Saya bilang, aku kan tidak lupa Tuhan. Lah aku kan pelayanan. Ini kan melayani engkau. Ini kan khotbah. Kecuali saya ngelencer, jalan-jalan. Itu kan benar-benar lupa Tuhan. Lah ini kan khotbah, saudara. Masa lupa Tuhan? Saudara. Ya, waktu saya ditegur gitu, saya bantah. Loh ini saya khotbah. Tuhan bilang apa? Iya, kamu sudah lupa aku kok. Sekarang yang di pikiranmu cuma apa? Besok khotbah apa? Besok pagi khotbah apa? Besok sore khotbah apa? Kamu tidak pernah ingat aku lagi. Datang pun cuma nanya bahan khotbah. Saudara, jadi lihat di sini. Ya. Ayo kejar kekaripan itu. Sampai saudara dan saya mencapai tingkat kekaripan yang pas.
Barulah Tuhan jawab saudara dan saya. Terus waktu dijawab Tuhan kembali ukur. Aku udah beri kamu ini. Terus gimana hubunganmu sekarang sama aku? Tetap baik, tetap sama, atau kau sibuk dengan segala berkatku? Makanya kan ada istilah, jangan mencari pemberiannya, tapi carilah sang pemberi. Ya, jadi jangan bosan dengan problem. Karena problem mengingatkan saudara dan saya belum mencapai level yang Tuhan mau, titik. Problem yang belum selesai mengingatkan saudara dan saya level kekaripan yang belum standar. Berarti belum ISO 14001. Kita mau ingat ini saudara. Jadi tidak pakai resep. Pak, caranya doa supaya dijawab. Tidak ada resepnya. Itu kayak mantra jadinya. Pak, boleh tidak minta pulang Bapak, ini ada minyak Bapak doakan supaya, emangnya oli ya, untuk mobil apa? Mau ganti oli di bengkel sana. Jadi kembali sini, kita akan singkat selesai di sebentar. Ya, selama saudara dan saya tetap cari Tuhan hanya untuk pergumulan dan masalahmu, saudara dan saya sudah miss the point. Ya, tidak sampai di tujuan. Karena tujuannya Tuhan apa? Aku akan mengurus masalahmu, tapi aku ingin kau berubah dulu. Kau ingin kau seperti ini dulu, masalahmu gampang gue bereskan. Kenapa? Karena untuk membereskanmu, aku perlu kerjasama dengan engkau. Untuk membereskan masalahmu, gampang. Aku sendiri bisa, kata Tuhan. Ya tak? Tapi untuk membereskan kita, perlu kita rela tidak dibereskan. Saudara. Jadi, kalau saudara dan saya, tolong makanya saya ingatkan kembali, jangan bawa orang bermasalah ke PD kita. Saya tidak akan layani. Cari pendetanya sana. Ya, jangan minta-minta didoakan, saya tidak akan doakan. Belajar berdoa sama-sama. Ya, saya sudah ulang-ulang berkali-kali. Kalau dulu saya masih toleransi, oke lah saya doakan, iya dah saya ngalah. Saya masih istilahnya memberi muka kepada orang-orang itu. Tapi sekarang tidak ada beri muka-mukaan. Supaya tidak terus-terusan, aduh mumpung dia sabar kita manfaatkan. Mumpung dia, ya kita manfaatkan lah. Betul, kita ini kan orang berhikmat, amin. Kita baca situasi, mumpung dia mau doakan, saya suruh doa. Enggak, saudara. Oke, jadi sekarang ingat. Terus orang yang bisa lama berdoa adalah orang yang memang setiap hari menunjukkan dia butuh Tuhan, enggak berani jalan sendiri. Oh, berarti orang yang bisa lama berdoa menunjukkan salah satu ciri kerendahan hati. Aku tidak berani jalan sendiri Tuhan. Biar misalnya gelarnya sarjana, pengalamannya banyak, asetnya banyak, segalanya banyak. Dia tetap tidak berani jalan sendiri. Setiap hari dia cari Tuhan lebih dulu. Itu juga tanda kerendahan hati. Saudara. Jadi, ini bulan ini kan tidak ada peningkatan. Ya, baru jam 3 tok. Kenapa saya berhenti? Karena di depan ramai sekali tadi. Wah, ini bikin perkumpulan lagi di depan. Gitu, saudara. Saya pikir ya ngantuk-ngantuk mungkin karena tidak kuat daripada ngorok tidur. Ternyata ngobrol-ngobrol di depan, saudara. Ya sudahlah. Saya dengar kok tambah ramai, udah kita berhenti, suasana nggak kondusif. Ya, baik. Jadi bulan depan kalau rame-rame lagi di depan, nah ini agak susah ya, saudara. Kita mesti sepakat diapain gitu loh. Kan tadi kalau ngantuk boleh keluar, cuci muka, betul, terus balik. Atau kalau sangat ngantuk, tidur, amin. Bukan pindah ngobrol, amin. Tapi saya ngantuk sekali, Pak. Loh kok bisa ngobrol-ngobrol orang super ngantuk? Ayo aneh loh. Itu kan jujur, gimana orang super ngantuk ngobrol-ngobrol gitu loh. Mestinya kan cuma menguap, gitu loh. Amin. Ternyata doa merupakan siksaan, ngobrol merupakan kenikmatan, amin. Iya, ini sindiran halus, saudara ya. Semoga sadar disindir, tidak perlu yang kasar-kasar, amin. Iya. Jadi bulan depan kita mau lebih lagi. Jadi apa Tuhan? Kiranya aku bisa mencapai standar kekaripanku dengan Engkau. Sehingga kalau sudah karib, Tuhan bilang, oke, kamu udah dekat sama aku, kamu udah ngerti sifatku, kau udah ngerti semua, kamu tak berkati. Terus, karena kamu sudah ngerti aku, terus, ya ngerti ya mauku. Gitu loh, jangan begitu diberkati. Ya ini yang gue cari. Terus bye-bye Tuhan. Selamat ketemu. Nanti aku balik lagi kalau ada masalah. Amin. Pasti Tuhan, jangan khawatir, betul? Ini penyakit Kristen tuh di situ, saudara ya. Kayaknya saya enggak bakal jadi gembala, saya bilang saudara.
Jangan khawatir, kita tidak jadi gereja. Amin. Iya. Jadi tidak usah takut saudara, jangan nanti lama-lama disuruh pindah. Enggak, saudara. Ya, paling kita ini akan dipindah, betul? Dari dunia orang hidup ke dunia orang mati, ya toh? Semua kita nanti, saudara, dicabut malaikat, dipindahkan. Betul, 1 meter di bawah alamnya, amin. Walaupun tetanggaan dekat, tidak bisa saling kunjungi, tidak bisa ngobrol, ya toh? Semua berbaring menghadap ke atas, amin. Gitu. Kalau dulu ngadep samping lihat tetangga punya apa, sekarang ngadep atas. Hadap atas pun terhalang oleh tutup peti. Nggak bisa lihat apa-apa, saudara. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi ibadah kita sampai di sini. Kiranya 1 bulan ini kita paling tidak konsisten terhadap kehidupan doa. Jangan pagi-pagi sibuk ngurus WhatsApp. Ya. Jangan lebih banyak baca artikel WhatsApp, medsos daripada baca firman. Ya, ayo bertobat. Kedua, jangan lebih banyak beli kuota internet daripada beli buku-buku rohani. Ya, saya tidak punya karunia mengajar saudara dengan terperinci dan detail. Ya, saya bisa garis besar, saudara tinggal beli literaturnya. Saya anggap ini memberikan kuliah. Jadi literaturnya beli ini judulnya ini gitu aja saudara cari sendiri lah. Kalau mau benar-benar meningkatkan diri. Ya, kalau cuma mau datang ya cuma jadi penggembira ya silahkan terus-menerus jadi penggembira. Ya, tapi kalau mau belajar, ayo belajar. Ada. Baik, ya, kita akan ketemu lagi tanggal 5. Ya, tidak ada penutup doa karena doa tidak usah ditutup karena terus harus terbuka. Amin. Ya, sip. Kita akan ketemu lagi bulan depan. Dan semua sandal harus besok di luar. Kedua, kalau ngantuk cuci muka balik. Kalau rasanya sangat ngantuk tidur, ojo kumpul ngobrol. Sip. Ini sudah usia balita liwat, 5 tahun. Ya, jadi kita mau disiun baik. Selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah.